Halo sobat-sobat hentaiku, gimana kabarnya? Nggak sehat? Sama, saya juga. Capek hati selalu dicampakkan. Kali ini kita lanjutkan pembahasan film Yong GTO yang terakhir. Gimana ceritanya? Yuk kita simak. Setelah masalahnya dengan Fumiya selesai, kini tiba saatnya sekolahan Sujido kenaikan kelas. Saat melihat pengumuman, ternyata duo Onibaku dan duo Kyoken ini tidak naik kelas. Hal itu tentu membuat mereka berempat merasa kesal. Namun Makoto menenangkan mereka dengan mengatakan bahwa walaupun mereka tidak naik kelas, mereka masih bisa bertemu dengan wanita-wanita baru yang lebih imut dibandingkan murid-murid wanita yang sering mereka temui. 考えてみてください。純朴な一年女子。純朴な一年。Akhirnya mereka menuju ke kelas dengan merubah penampilan. Dengan tampang yang begitu culun, mereka memasuki kelas. Yang ternyata kelas mereka dipenuhi murid-murid berandal. Tak disangka, beberapa murid malah mengagumi duo Onibaku dan ingin menjadi bawahannya. 光栄です。マジで厨房の頃から憧れてました。よろしくお願いします。 Kemudian mereka memilih pergi meninggalkan kelas tersebut. Saat berjalan keluar, tiba-tiba mereka dibentak oleh seorang wanita yang berpenampilan preman. Imut sih, tapi kayak preman. Eikichi pun ingin berkenalan dengan wanita itu, yang tak lain bernama Fujisaki Shinomi. Namun, yang didapat adalah sebuah bogem mentah mendarat tepat di masa depannya. Aduh. 邪魔だよ。あ、かわいい。かわいい子いいんじゃん。教えてよ、名前。Saat jam istirahat, Eikichi dan kawan-kawan memandangi kelasnya yang dipenuhi berandalan. Tak lama kemudian, terjadi pemandangan di mana Fujisaki Shinomi tiba-tiba ditantang berkelahi oleh Atsuko. Alasannya adalah karena mereka merasa direndahkan oleh Fujisaki. Karena Fujisaki berani menendang titik Eikichi, yang jelas-jelas ditakuti di kota tersebut. ふざけんなてめえ。ほら。 Shin berpindah ke anak baru yang bernama Katsuyuki Sumoto. Ia menghajar anak kelas 3 dengan mudah. Ternyata, ia berambisi menguasai SMA Tsujido dan merupakan ketua geng KT. おい。あ、おい、辻五郎さん。何してんだよこの野郎。この野郎だ。筋子は俺が締める。 Kemudian, Saejima, Kamata, dan Abe yang sedang duduk santuy sambil sebat, tiba-tiba didatangi oleh Katsuyuki. Di sana Katsuyuki menantang mereka untuk berkelahi. Abe yang terpancing pun mencoba menghajarnya. Namun, Katsuyuki lebih kuat dari dugaannya. Hal itu membuat duo Kyoken tertawa. おいこら。おい。ってんだこれ。あ？今時の一年の子ささ。あ？あちゃあちゃ。俺ら KT 部隊が締めることになってるんだよ。 Lalu Saejima dan Kamata dengan mudah menghajar Katsuyuki. Tak lama kemudian duo Onibaku datang, yang ternyata Katsuyuki merupakan junior dari duo Onibaku. Ia akhirnya meminta maaf pada Saejima dan Kamata atas kelancangannya tadi. Namun tak disangka anak buah Katsuyuki menyerang dari belakang. Akhirnya Katsuyuki dihajar oleh duo Onibaku dan juga duo Kyoken.
Kemudian, di kelas, Ryuji mengatakan pada Eikichi bahwa Fujisaki adalah tetangganya dulu. Eikichi pun terlihat dan mengatakan, たこ焼きみたいな顔してるな。 ya, lagi-lagi titiknya kena bogem. Kemudian saat pulang sekolah, Fujisaki dipaksa ikut dengan Atsuko. Ia dibawa ke hadapan geng Princess Saunan, karena Atsuko tak terima dengan kekalahannya tadi. Namun tetap saja, Atsuko kewalahan melawan Fujisaki. Sampai akhirnya pemimpin geng bernama Satou Miki datang bersama pacarnya yang seorang Yakuza. Dua Onibaku juga datang, namun mereka sangat menghormati Yakuza dan tak ingin mencari masalah dengan Yakuza. Akan tetapi, pacar Satou malah menampar Fujisaki. Atas hal itu, dua Onibaku marah dan dengan mudah mengajarnya. Mampus kau anjing. Film pun berpindah ke sebuah pantai. Di sana, Eikichi dan Ryuji berlibur untuk menenangkan diri. Tak lama kemudian, seorang pelayan datang hingga membuat Ryuji terpesona. Diketahui wanita itu bernama Nagisa, gak pakai Slavina. Aduh, gelo. Itu kalau saya di situ balik langsung colek. Melihat hal itu, Eikichi segera pergi dan memberikan kondom cap pisang pada Ryuji. Kemudian Nagisa mendapat pesanan. Tiba-tiba terdengar suara teriakan. Ryuji dengan cepat melihatnya. Namun, Nagisa sudah berada di sepeda motor dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Ryuji melihat lambang geng legendaris bernama Midnight Angel. Ia kemudian menanyakan tentang geng itu pada Masami. Namun Masami menganggap geng Midnight Angel telah lenyap. Kemudian Ryuji kembali ke pantai untuk bertanya pada Nagisa. Akan tetapi Nagisa justru tak tahu apa yang terjadi. Ryuji lalu diberi alamat rumah Nagisa. Malam harinya terjadi keributan yang dibuat geng Midnight Angel yang mengatakan bahwa tidak boleh ada lagi geng selain Midnight Angel di kota Saunan. Esok harinya di sekolah, Makoto dan Sukai menjelaskan tentang geng terkuat di kota Saunan, yaitu Midnight Angel yang beranggotakan kurang lebih 1.000 orang. Saejima lalu menambahkan bahwa Midnight Angel terjadi kekacauan saat dipimpin generasi kedua, yaitu Kamishima Toshiki dan Akutsu Junya. Kedua pemimpin tersebut bertarung. Namun Akutsu membakar Kamishima yang membuatnya dipenjara. Hingga akhirnya Midnight Angel dihancurkan oleh dua Onibaku, yaitu Ryuji dan Eikichi. Gelok nih emang orang. Bukan main anjir. Di tempat lain, Eikichi bertemu dengan Guru Inoi yang mengerti tentang kehidupan. Guru Inoi juga mengatakan bahwa hidup itu panjang, maka jalanilah dengan sepenuh hati. Mendengar hal itu, Eikichi menganggap Guru Inoi sok keren. Film berpindah memperlihatkan Katsuyuki yang bertemu dengan geng Satsuriku yang dipimpin oleh Kamishima Toshiki. Tak lain dan tidak bukan, ia merupakan pemimpin generasi kedua geng Midnight Angel, di mana Kamishima tidak menginginkan geng lain ada di kota Saunan selain geng Satsuriku. Fujisaki yang berada di sana mencoba menahan Katsuyuki karena ia tahu bahwa Kamishima adalah orang yang berbahaya. Namun, Katsuyuki tetap kekeh ingin bertarung dengan Kamishima. Akhirnya mereka bertarung di rel kereta. Namun, Katsuyuki justru menyerah sebelum bertarung, dikarenakan ia ketakutan berada di lintasan kereta. Film kembali berpindah ke Ryuji. Ia mendatangi rumah Nagisa. Di sana, ia bertemu dengan orang tua Nagisa, yang menjelaskan bahwa setelah mereka pindah, Nagisa selalu membawa laki-laki dari geng motor, yang membuat kepribadiannya berubah. Ayahnya menambahkan bahwa Nagisa selalu pulang dengan tangan berlumuran darah. Tak lama kemudian terdengar suara teriakan dari arah gudang.
Di sana Ryuji menemukan sebuah motor yang memiliki logo Midnight Angel. Tiba-tiba, dia dipukul dari belakang oleh Nagisa. Nagisa juga memukul ayahnya dan mengatakan bahwa dirinya bukanlah Nagisa, melainkan Yasa. Jadi laki-laki dari geng motor yang dimaksud ayahnya adalah Akutsu, yang telah merubah Nagisa menjadi Yasa, atau dengan kata lain berkepribadian ganda, yang mana Yasa adalah pacar Akutsu, sedangkan Nagisa adalah kepribadiannya yang asli. Seketika itu Ryuji teringat dengan pesan dari pendiri geng legendaris Midnight Angel, yaitu Masaki, yang mengatakan bahwa Midnight Angel bukan lagi malaikat yang melindungi kota Shonan, melainkan iblis yang merusak kota Shonan. Midnight Angel hanya dapat dihentikan oleh dua Onibaku, yang tak lain adalah Eikichi dan Ryuji. Esok harinya di sekolahan, saat jam belajar, tiba-tiba kepala sekolah datang dan berkata bahwa ia telah mengeluarkan Katsuyuki karena keonaran di stasiun kemarin. Melihat hal itu, Eikichi membela Katsuyuki. Namun, kepala sekolah mengatakan bahwa murid berandal seperti mereka hanya akan menjadi sampah di masyarakat dan negara. Mendengar hal itu, Guru Inoi langsung menyerang kepala sekolah. Guru Inoi mengatakan bahwa bukan sepantasnya guru menghina murid berandal. Guru yang baik adalah guru yang selalu memperhatikan muridnya dengan seksama. Atas hal itu, Guru Inoi dipecat dari SMA Tsujido. Saat berjalan pergi, Guru Inoi berpesan pada Eikichi dan yang lain agar tetap menjadi diri sendiri apapun yang terjadi. Guru Inoi juga membenci sistem pendidikan Jepang. Tak lama kemudian, datanglah Ryuji. Ia mengingatkan Eikichi tentang janji mereka, sekaligus pesan dari Masaki, si pendiri geng legendaris Midnight Angel, yang meminta mereka untuk melindungi Shonan. Kemudian scene berpindah di sebuah penjara kota Shonan, yang memperlihatkan seseorang bernama Akutsu telah bebas dari penjara. Akutsu merupakan pemimpin geng Midnight Angel generasi kedua. Ialah yang berselisih dengan Kamishima, sesama pemimpin generasi kedua. Akutsu juga yang merubah Nagisa menjadi dua kepribadian, yaitu Nagisa dan Yasa. Scene kembali berpindah memperlihatkan seorang bernama Akira, yang merupakan mantan anggota geng Midnight Angel generasi ketiga. Namun dirinya sudah lama pensiun. Akira ditelepon oleh Masami, yang mengatakan bahwa Akutsu telah bebas dan sedang mencari benda milik pemimpin generasi pertama. Masami juga berpesan untuk Akira agar hati-hati. Namun, belum selesai berbicara, tiba-tiba Akutsu datang dan membunuh Akira. Di sisi lain, Ryuji kembali didatangi oleh Nagisa. Dengan perasaan sedih, Nagisa bercerita tentang kehidupannya. Ia merasa kesepian dan tak memiliki siapa-siapa. Ryuji berusaha menghibur Nagisa dengan berkata bahwa dirinya akan selalu bersama dengan Nagisa. Anjay nih, tua banget nih. Jago gelut setia pula. Keesokan harinya, Ryuji dan Nagisa menemukan sebuah bangkai bus. Ryuji mengatakan bahwa mereka akan tinggal di bus tersebut. Mendengar hal itu, Nagisa menjadi sedikit bahagia dan mengungkapkan bahwa dirinya mencintai Ryuji. Di malam harinya, geng Midnight Angel di bawah kepemimpinan Akutsu turun ke jalan dengan ugal-ugalan. Akutsu juga diwawancarai oleh wartawan. Ia mengatakan bahwa dirinya sedang mencari Yasa. Kamishima yang melihat berita itu pun mengamuk. Kemudian Kamishima yang jatuh hati dengan Fujisaki memaksanya untuk ikut dengannya dalam perang Shonan kali ini. Fujisaki menolak dan memperingatkan Kamishima bahwa ia akan dihabisi oleh Onibaku. Namun Kamishima bersikeras akan membunuh semuanya dan menjadi pemimpin di kota Shonan. Sementara di sisi Ryuji, ia sedang menikmati masakan Nagisa. Tiba-tiba, acara di TV memperlihatkan Akutsu yang sedang mencari Yasa. Hal itu membuat Nagisa kembali berubah menjadi Yasa. Ia mengatakan bahwa Nagisa tak akan pernah ada selagi masih ada Akutsu. Kemudian Yasa memukul Ryuji hingga keluar dari bus. Secara bersamaan, Akutsu bersama anak buahnya datang untuk menjemput Yasa.
Akutsu kemudian menyuruh Yasa untuk membunuh Ryuji. Namun Ryuji mengingatkan bahwa dirinya adalah Nagisa, bukanlah Yasa. Hingga akhirnya ia sadar, namun Nagisa lebih memilih untuk bunuh diri daripada menghadapi ini semua. Akan tetapi Ryuji menggagalkan aksi Nagisa, walaupun dirinya yang akhirnya tertusuk. Kemudian Akutsu yang tidak memiliki perkehewanan ini mencoba membunuh Ryuji. Namun pisaunya malah menusuk Nagisa. Tidak sampai di situ, Akutsu berusaha untuk membakar Ryuji dan Nagisa. Akhirnya mereka berdua dirawat di rumah sakit. Adegan berpindah memperlihatkan Enatsu yang sedang menunggu kedatangan geng Satsuriku yang akan bertempur dengan geng Midnight Angel. Kemudian scene berlanjut pada geng Midnight Angel dan geng Satsuriku yang siap bertarung. Kamishima sebagai pemimpin Satsuriku ingin membalas dendam pada Akutsu atas luka bakar di lehernya. Akhirnya pertarungan pun tak terelakkan. Kembali ke Aikichi, ia menjenguk sahabatnya Ryuji di rumah sakit. Ryuji berkata pada Aikichi bahwa dirinya meminta maaf karena ia tidak bisa menjauh dari Nagisa dan tidak bisa menemani Aikichi menghentikan Midnight Angel. Aikichi pun memahami hal itu. Ia meminta Ryuji untuk menyerahkan geng Midnight Angel pada dirinya. Dan pada akhirnya Aikichi pergi untuk menghentikan geng Midnight Angel demi melindungi kota Shonan. Sementara itu, Kamishima beserta geng Satsuriku tak mampu menandingi geng Midnight Angel. Kamishima pun lebih memilih bunuh diri daripada harus kalah dari Akutsu dan mati sebagai pemimpin sejati. Tak lama kemudian datang Aikichi dengan jubah dan motor peninggalan Masaki yang selama ini dicari oleh Akutsu. Akutsu coba melawan Aikichi namun sia-sia. Kekuatan Aikichi si Onibaku tak tertandingi. Akutsu mengatakan bahwa dirinya ingin menyusul Masaki yang melegenda. Namun Aikichi mengingatkan Akutsu pesan dari Masaki bahwa jangan biarkan geng Midnight Angel datang kembali ke kota Shonan. Tiba-tiba anak buah Akutsu menyiramkan minyak pada jubah Aikichi lalu membakarnya. Namun Aikichi tak peduli dan tetap menghajar Akutsu. Akutsu pun menyesali perbuatannya setelah melihat jubah Masaki terbakar. Kemudian scene memperlihatkan Nagisa yang tiba-tiba mengalami kejang-kejang. Ryuji yang melihatnya pun memanggil dokter untuk meminta pertolongan. Namun setelah dicek, ternyata denyut nadi Nagisa sudah hilang. Dan dokter mengatakan bahwa Nagisa telah mati. Kembali ke Aikichi, mereka didatangi oleh Enatsu beserta anggota kepolisian bersenjata yang bermaksud menghajar Aikichi dan geng-geng lainnya di kota Shonan. Namun Saejima dan kawan-kawan datang untuk menolong Aikichi. Mereka juga berhasil membuat Enatsu babak belur. Sementara Nagisa kembali tersadar karena saat ia divonis mati itu adalah kepribadiannya Yasa yang telah terlepas. Jadi Nagisa berhasil menghilangkan sifat Yasa dari tubuhnya. Esok harinya Ryuji dan Aikichi kembali bertemu. Mereka juga sepakat untuk membubarkan Onibaku karena mereka sudah menepati janjinya dari masa lalu, yaitu melindungi kota Shonan. Kemudian Aikichi dan Ryuji bertarung untuk menentukan siapa yang terkuat di kota Shonan. Tamat, ending yang menggelutkan. Film ditutup dengan sesi foto bersama Aikichi dan kawan-kawan di sebuah pantai. Dan jangan lupa dukung saya dengan subscribe channel ini. Adios, tahu bunting 500-an.